Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Terdova. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat dan selalu diberikan rasa semangat untuk mengikuti pembelajaran online Bahasa Indonesia bersama Miss Widya di pagi hari ini. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama prepare, mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Buku-bukunya yuk kita siapkan. Teman-teman sudah dalam keadaan siap, teman-teman sudah sarapan dan sudah sholat duha, serta teman-teman sudah melakukan kegiatan olahraga pagi supaya pada saat pembelajaran hari ini makin semangat. Dan kalau pembelajaran hari ini dilakukan dengan penuh semangat, maka ilmu-ilmu yang akan dipelajari pada pembelajaran hari ini akan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Baik, sebelum kita melanjut ke pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia pembelajaran Bahasa Indonesia poin C dan poin D. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, kembali bersama Miss Widya. Kita akan belajar Bahasa Indonesia di buku ISPS. Nah teman-teman, siapkan buku ISPS Bahasa Indonesianya ya. Nah pada kesempatan pagi hari yang ceria ini, Miss Widya akan bersama-sama menjelaskan cara memelihara kesehatan dan menulis penjelasan cara memelihara kesehatan yang ada di poin C dan di poin D. Nah teman-teman, untuk yang poin C ada di halaman 22. Kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui cara menjelaskan memelihara kesehatan, ada beberapa langkah-langkah yang harus teman-teman perhatikan ketika menjelaskan cara memelihara kesehatan dari cerita yang didengar. Yang pertama, teman-teman, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Jika tidak dengan sungguh-sungguh, maka informasi yang akan teman-teman terima akan kurang dipahami. Nomor 2, tulislah hal penting yang kamu dengar. Setelah teman-teman mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka selanjutnya tuliskan hal-hal penting yang kamu dengar dari cerita yang sudah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, katakan hal yang kamu tulis dengan suara lantang. Ketika sudah menulis hal-hal yang sudah didengar, maka katakanlah hal-hal penting tersebut yang sudah ditulis dengan suara lantang bersama ayah dan bunda. Di sini ada video cara memelihara kesehatan. Nah, teman-teman, mohon disimak video ini ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Kegiatan itu banyak menggunakan anggota tubuh kita. Anggota tubuh harus senantiasa kita pelihara kesehatannya. Memelihara kesehatan tubuh membuat kita semakin sehat dan bugar. Ada berbagai cara memelihara kesehatan tubuh. Ayo, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Berolahraga seminggu sekali membuat tubuh semakin sehat dan bugar. Mandi setiap pagi dan sore hari agar kuman-kuman di tubuhmu hilang. Keramas minimal 2 kali dalam seminggu untuk menghilangkan ketombe atau kotoran yang menempel pada rambut. Mencuci tangan dilakukan
sebelum dan sesudah makan, atau setelah selesai bermain. Cucilah kakimu sampai bersih setelah selesai bermain. Rutinlah menggunting kukumu jika sudah panjang. Kuku panjang akan memudahkan kuman-kuman masuk pada kukumu. Sikatlah gigimu saat mandi, setelah makan, dan sebelum tidur, agar kuman-kuman dan sisa makanan tidak menempel pada gigimu. Memakan makanan yang bergizi juga dapat menjaga tubuhmu tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Itulah beberapa cara memelihara kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caramu memelihara kesehatan? Ayo, ceritakan secara bergantian. Nah, setelah kita sudah bersama-sama menyimak videonya, sekarang teman-teman dengarkanlah. Miss Widya akan membacakan sebuah teks dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ya, didengarkan. Rudy gemar bermain sepak bola. Agar dapat bermain sepak bola, tubuh Rudy harus sehat. Setiap pagi, Rudy mandi agar badannya bersih. Rudy selalu makan makanan sehat. Rudy memakan nasi, sayuran, dan lauk pauk. Rudy tidak pernah jajan sembarangan. Setelah bermain, Rudy mencuci tangan dan kakinya. Rudy selalu memelihara kesehatan tubuhnya. Tubuh Rudy selalu sehat. Setelah mendengarkan cerita yang Miss Widya bacakan pada teks tersebut, maka teman-teman catatlah hal-hal penting yang ada pada cerita yang sudah Miss Widya bacakan. Misalnya, nomor 1, cerita itu tentang Rudy, betul tidak? Betul ya, karena tadi di cerita itu membahas tentang Rudy. Nomor 2, kegemaran Rudy adalah bermain sepak bola. Betul tidak? Betul juga, karena di sana di teks tersebut menjelaskan bahwa kegemarannya Rudy adalah bermain sepak bola. Nomor 3, Rudy mandi setiap pagi. Betul tidak? Betul sekali. Nomor 4, Rudy selalu makan makanan sehat. Betul tidak? Wah, betul lagi, Miss. Nomor 5, Rudy selalu mencuci tangan dan kakinya setelah bermain. Apakah itu betul juga? Betul. Nah, ini adalah contoh hal-hal penting yang sudah ditulis dari cerita yang sudah Miss Widya bacakan. Nanti teman-teman berlatih ya untuk mencatat hal-hal penting dari cerita apapun mengenai cara menjaga kesehatan tubuh yang sudah didengar. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengetahui contoh menjelaskan cara memelihara kesehatan. Teman-teman, mohon dipahami ya dan disimak cara memelihara kesehatannya.
Memelihara kesehatan rambut. Apakah kamu ingin mempunyai rambut yang indah? Untuk mempunyai rambut yang indah, kamu harus rajin merawatnya. Pertama, kamu harus mencuci rambutmu secara teratur. Cucilah rambutmu setiap 2 hari sekali. Cucilah rambutmu dengan sampo. Kedua, kamu harus rajin merapikan rambutmu. Gunakan sisir untuk merapikan rambutmu. Rapikan rambutmu setiap kamu selesai mandi. Rapikan rambutmu setiap kamu akan pergi keluar rumah. Itulah cara-cara memelihara kesehatan rambut. Kita belajar poin C, selanjutnya kita akan belajar poin D. Di poin D ini kita akan menulis penjelasan cara memelihara kesehatan. Kalau sebelumnya di poin C kita menjelaskan cara memelihara kesehatan melalui lisan, sekarang kita akan menulis penjelasan cara memelihara kesehatan. Nah, teman-teman boleh perhatikan di sana pada poin C di buku ISPS Bahasa Indonesianya ada di halaman 24. Di sana ada gambar Tasya yang sedang bangun tidur dan ada beberapa gambar lain. Ada 4 ya, kalau di slide-nya Miss Widya hanya ada 2. Nah, untuk gambar yang pertama kita bisa lihat di sana Tasya sedang bangun tidur. Gambar yang kedua, Tasya sedang mandi. Maka teman-teman dapat menulis penjelasan cara memelihara kesehatan berdasarkan gambar ini. Yang pertama, setiap pagi Tasya bangun tidur pukul 6. Setelah itu Tasya mandi. Nah, itu adalah contoh menulis penjelasan cara memelihara kesehatan berdasarkan gambar-gambar yang kamu lihat. Nah, untuk gambar nomor 3 dan nomor 4 yang ada di buku ISPS-mu, boleh ditulis di buku ISPS-nya atau di buku tulis bahasa Indonesianya. Dan dilanjutkan teman-teman untuk mengerjakan kegiatan 2.4 di halaman 25. Di sana ada beberapa gambar menulis penjelasan berdasarkan gambar. Nah, teman-teman mohon diperhatikan gambarnya, lalu lengkapi kalimat-kalimat yang ada di bawahnya ya. Kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan kepada bunda atau kepada miss atau misternya. Nah, teman-teman, itu dia materi yang dapat Miss Widya sampaikan pada pembelajaran bahasa Indonesia di pagi yang ceria ini. Apa saja ya poin-poin penting yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita sudah bersama-sama melihat contoh video menjelaskan cara memelihara kesehatan tubuh kita. Tadi ada apa saja teman-teman? Dengan cara olahraga pagi, mencuci rambut atau keramas, mencuci kaki ketika telah bermain, dan lain sebagainya. Itu adalah cara menjelaskan kesehatan tubuh. Dan kita juga sudah bersama-sama mempelajari untuk menulis poin-poin penting yang terdapat pada sebuah gambar maupun sebuah cerita. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan penugasan-penugasan yang akan Miss Widya berikan di e-learning ya. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Miss Widya akan akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum